waduh, aduh, udah bilang halo, Pak Haji kan sih. Itu prerogatif itu ada itu. Ada itu di ilmu akhlak. Nanti prerogatifnya itu ya direstui itu kalau akhlaknya luas gitu. Begitu Pak Haji. Tapi attitude terusannya maka menurut saya sih Kang itu baik gitu. Pertama kan dia sangat merendah diri ya, secara akhlaknya sangat merendah diri dan saya kan masih berproses. Saya lagi mencari. Dia terus mencari. Sama dengan saya juga kan mungkin ya lagi mencari. Walaupun sudah menemukan keyakinan. Tapi suatu saat kalau ada yang lebih benar, al-haqqu min rabbik. Sahabat Umar, Pak Haji, keras sih keras, kukuh sih kukuh. Tapi kalau sudah, ini benar, saya meyakini ini benar, langsung itu. Sampai nawatokna tuh, sahabat Umar tuh Pak Haji ganti. Iya, cuma itu nakliynya itu banyak yang ditolak itu, banyak yang dihindari itu. Jadi benar kalau yang apa itu unsur barat itu, misalnya apa yang hanya bisa menafsiri, bisa itu hanya Allah, Al-Quran itu hanya Allah yang bisa mengartikan. Nah itu juga berprinsip itu sebab dia alasannya dulu tapi sekarang udah perhalus lagi, tapi masih nempel itu. Jadi yang bisa nafsir itu hanya Allah, yang bisa mengartikan hanya Allah. Translate itu kan jelas, di kita itu kan jelas itu dari translate, dari tafsir kebanyakan empiris, sehingga tafsir itu sebetulnya hanya berapa persennya. Demikian. Nah itu karena 73 golongan. Nah ini 73 golongan apa itu menjadi tidak dilokalisir itu yang masuk 73 golongan itu. Padahal itu kan ada yang dimaksud itu, Nabi menyebutkan 73 golongan dan jelas itu kaumnya yang 73 itu. Tapi dia dihantam aja semuanya itu, merata itu 73 golongan, sehingga dia jadi boleh menafsiri itu karena 73 golongan seperti itu. Jadi itu kan kalau dihantam semuanya itu merata, makanya saya itu kan memisahkan itu ulama warasatul anbiya seperti itu. Maksudnya sih yaitu tidak ini ya diratakan semua itu. 73 itu diratakan semua. Demikian. Jadi ya itu kan sama, yang hanya bisa mengartikan itu Allah itu. Nah itu udah arah ke sana itu. Iya. Tapi saya nggak akan sebut bukan secara personal ya. Saya menyorot aja secara globalnya saja, umumnya saja ya, Haji. Iya, 73 golongan itu kan yang ahli sunnah wal jamaah. Yang selamat tuh nanti tuh akhir zaman itu kan, di akhirat itu. Umatku terdiri dari beberapa golongan sampai 73. Yang selamat tuh hanya satu, dan itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi ini juga tafsirannya kan luas. Jadi begini Pak Haji. Iya, ada orientalis Pak Haji. Tapi saya ini umum ya supaya ya tidak menjurus ya. Itu kan iya yang hanya saya pernah kuntang loh. Jadi ya hanya Allah aja ya. Itu kan firman Allah, Al-Qur'an itu. Ya hanya Allah yang bisa. Manusia enggak. Kalau sempurna mungkin
kesempurnaan ya. Apalagi ditafsirkan oleh Rasulullah. Itu didampingi malaikat Jibril. Artinya menafsirkan Al-Quran ya Rasulullah ya hampir 99%, bahkan Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Kan begitu. Tapi orientalis, iya Pak Haji. Orientalis, makanya saya bilang orientalis hati-hati itu dengan orientalis. Dia menjebak orang-orang Islam dengan dialek logika seperti itu, dengan dialek logika seperti itu. Tujuannya untuk menjebak dan mengurak-urak itu. Itu kan berbagai cara itu orientalis itu. Dan kasus ini kan ada juga kan terjadi di imam-imam tuh, Pak Haji, waktu sudah dililing raja Kak. Quran itu berita makhluk. Ya Pak Haji ya, nah, tapi itu berselamat apa aja Bani Imam Syafi'i, yang lainnya itu kan hukum sama raja tuh Pak Haji. Ini ada kan sejarahnya Pak Haji kan sih. Itu siapa ya namanya? Ini ada yang masuk, ada yang ini Bani Pajok, namanya siapa? Ayo Siapa ayo, beli kelingan ayo. Itu Al-Halaj ya, Al-Halaj. Halatian raja Pak Haji. Cuma Imam Syafi'i kan tidak selamat karena dia kayak lurus-lurus selamat, jadi bahasa kan bahasa diplomatik Imam Syafi'i itu Pak Haji, enggak tegas ya karena baru selamat. Iya, itu tuh Imam Al-Halaj itu sama dengan Siti Jenar itu. Cuma Al-Halaj itu dia pada waktu itu masyarakatnya itu bertentangan keras itu antara yang pro dengan Al-Halaj dan yang menentang Al-Halaj itu masyarakatnya tuh. Jadi ada dua itu, dan itu di masyarakat tuh di masyarakat akibatnya kerusuhan itu, makanya diadili oleh raja itu, diadili dan dia dihukum atas dasar itu, kerusuhan masyarakat, merusuhkan itu. Al-Halaj itu dia banyak mengarang kitab itu, kitab Al-Abad wal Al-Mabad, kitab Al-Saibur fi Ang-Sidduhur, kitab Huwa Haifa Kanawa Kaifa Yakun, Tawasin Al-Azal, Sirna Alam wa Al-Tauhid. Di penjaranya juga, waktu dia penjara dia mengarang beberapa kitab. Iya loh, iya. Ayo makanya kan temut lawan dengar warning, jadi tolong juga tuh pelajari tuh sejarah itu tuh, dan sejarahnya juga orientalis, jadi kita bisa mengambil keputusan apa tuh biar ini ya, jadi harus melek wawasan. Alhamdulillah saya tahu sejarah itu tuh sedikit ya, jadi ada pertimbangan batin ya Pak Haji ya. Nah terus kan Mu'tazilah itu kan kerangka logikanya saja itu, jauh dari batin tuh ya Mu'tazilah tuh ya Pak Haji, logik saja maka dalil itu Mu'tazilah ya Pak Haji kan sih. Iya juga, itu hal itu yang dimaksud. Itu ada Imam Syafi'i mungkinnya itu. Demikian itu di Baghdad itu, tahu Raja Baghdadnya siapa? Itu anak tahunnya saya belum mendapatkan. Itu juga nanti Ya masuk bentar dulu di koma dengan mendominasi. Saya nanti kepengen sejarah Rofiah Adawiyah atau Papa Tasawuf. Ya silakan Sopo iki. Hong, anak kene pis Hong. Pak Guru, Pak Adnan. Pak Anto, iku anu lokal kita anak Kang Apong.
Ning jabaku anu kan ning masjid kana kan, ning Pasawa kan. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh kemana saja ini? Wong garang nih ganti. Kok ketidan nong media panjangnya juga itu ngomongnya cuma baru bisa sih. Padahal ada pernah nih bapak kan nggak nyantri ya. Onggo, Pak Guru ganti. Maturidiyah Asy'ariyah yang terdiri dari sifat 20 itu kan begitu Pak Haji ganti Pak Haji. Iya, saya ngomong Jupri, Juprinya kan apa itu wali-wali baik kan. Itu malah saya jelaskan kejawen juga Jupri kan, enggak. Kejawen itu tidak kepada Nabi itu yang lain itu. Yang tidak suka kepada Rasulullah SAW itu yang lain. Ada yang ya penyimpangan yang lebih halus. Itu dan dia juga kan nggak menolak kan kalau dia ini saya sebutkan punya guru. Kemudian gurunya itu dengan syair-syair mocopatan bahasa Jawi itu dia nggak nolak, malah terima kasih ganti. Ya tapi saya bukan ke Kang Semut ya, ke yang lainnya. Banyak tuh Pak Haji yang di sini nih di daerah saya itu. Yaitu saya Islam Cirebon. Dan ya itu tuh salah satu tidak melakukan sholat 5 waktu, dia hanya eling saja. Itu yang terkisal dia nih, udah yang biar ada subjek ininya ya, objek hukumnya. Kisal dia itu sangat akrab dan Bapak saya sering berdiskusi. Makanya saya sering cerita ke Pak Haji. Pak Anto juga tahu itu kisal dia tuh, sangat mengenal tuh Pak Anto juga karena dia tinggalnya kan di antara saya dan Pak Anto. Tapi wongnya lurusan Pak Haji, wongnya bener bisa. Oh, dalam bersosial lagi. Dan dia juga ahli sejarah kayak Pak Haji Agus. Perang Kedongdong tuh, hafal itu. Begitu. Pernah itu sandiwara kami minta sebentar. Nggak mau kalau untuk itu. Itu untuk kejelekan itu. Cuma ya begitu. Syarif Hidayatullah tuh kalau kurungan di dalam kurungan. Kan bisa nak Cirebon. Begitu lo okan primbon komplit dia menguasai primbon itu Pak Haji. Iyalah dan kalau tahu Pak Haji di Beker juga ada itu 1, 2, 3, 4 ada itu yang kayaknya memakai alat itu. Cuma saya sih beli kayak Pak Haji sok mengkuah sok alergian. Jadi Pak Haji, pertama kita harus demokrasi. Yang kedua dengan ma'idah, wal ma'idah dengan hasanah dah. Jadi kita bertawar dengan kebaikan, dengan cara-cara yang baik, dengan bijak. Kalaupun mau dakwah, tapi juga ada asyaddu alal kufar ya, itu beda lagi tuh konteksnya Pak Haji. Kita juga perlu tegas itu. Asyaddu alal kufar. Anda pada Gusti Allah ya Rahman ya Rahim, tapi juga ada syadidul iqab kan begitu ya Pak Haji ya, ganti. Ya itu, tapi kan masih halus kan bagus, masih halus itu hanya, cuman kan karena halusnya itu ianya tidak tidak mencerna kecuali mungkin beberapa kali penegasan seperti itu. Jadi ya itulah ini antara kesulitan
itu zamannya itu zaman Sultan Agung itu. Sultan Agung itu ada nanti seterusnya itu siapa itu? Joko Tingkir itu. Joko Tingkir juga jadi Sultan itu Joko Tingkir. Cuma nama Sultannya itu siapa itu? Mas Karebet itu yang saudaranya Gus Dur. Gus Dur itu yang menjelaskan kalau leluhurnya itu Mas Karebet itu Jogpendi. Iya. Joko Tingkir alias Sutawijaya. Apa kan enggak? Tapi sebelum Pak Agil Sirot ya mengatakan bahwa Majapahit juga itu cikal bakalnya dari Wijaya dan dia orang Cirebon kan. Lupa lagi waktu saya ngomong ke Pak Haji tuh. Kata saya Pak Haji Agus, Pak Agil Sirot itu mengatakan bahwa Majapahit itu salah satunya pendirinya itu Raden Wijaya dan kenapa aja bukan Wijoyo? Bener kan kamu kan kita ngomong nggak? Dan ini diperkirakan juga dari Cirebon. Nah, saya sebelum jauh jadi tahun 90 berapa itu di Sandiwara itu ada Sandiwara. Bapak Joko Tingkir itu nanti yang melakukan tokoh-tokoh dan raja-raja di Pulau Jawa, alias Karebet tuh. Dan gue nih Sandiwara ya Pak Haji bisa nganu buaya itu tuh. Jadi kata sutradaranya tuh ini tuh yang menentukan raja-raja di Pulau Jawa. Nah kemudian ditarik ke sini itu Raden Wijaya termasuk yang menyerang, yang kolaborasi dengan pasukan Cina itu. Kubilai Kanta yang kang di Toges Cungur tak hidungnya kan nggak tulisan anu nggak Pak Haji. Jadi apa menyerang ketemu bari Raden Wijaya tuh. Tapi belum Raden pada waktu itu. Terus menyerang Pajang, tapi aku Pak Haji itu lupa maning ya, beli tercatat ya. Jadilah itu Majapahit itu bantuan Cina itu. Sementara aku bilaikan Pak Haji ya, tamakon nggak Pak Haji? Bener lu Pak Haji? Ganti Pak Haji. Iya. Sutawijaya benar, Sultan Sutawijaya itu Joko Tingkir itu menantu daripada Sultan Trenggono itu anak perempuan yang paling tua itu diperistri oleh Karebet dia. Kalau Karebetnya sendiri anak Bupati Pengging itu siapa Bupati Pengging itu? Sunan Geseng itu atau Kebo Kenongo kemudian jadi Bupati Penggingnya Kebo Kenongonya gitu. Dan itu Kebo Kenongo itu murid daripada Mbak Siti Jenar itu gitu job ganti. Iya ya Pak Cirebon lagi-lagi termasuk orang yang ya di Betapa Agungnya Cirebonnya Pak Haji ya, tapi kok yang saya rasakan Cirebon kok begini sih ya. Iya jelas sampai Majapahit pun itu kan diperkirakan dari sini. Belum lagi cerita Prahasta kan kerajaan Prahasta itu sampai yang nanti mendirikan Candi Borobudur juga nenek moyangnya dari Cirebon. Ya Pak Haji ya, Cirebon dulu secara kualitas dan kuantitas ya. Tapi gini kayak seakan ditinggalkan ya. Laka rasa aja Cirebon ini era itu kayak termarginalkan itu Pak Haji ya. Iya loh. Jadi iya kan Majapahit itu semua itu kan nanti itu bisa sampai ke Thailand, ke Malaysia. Begitu, dan masa kejayaan Majapahit itu luar biasa Pak Haji. Begitu, dan akhirnya kan sejaman juga kan dengan Pajajaran. Abad ke-13 ya Pak Haji ya? Kita sebelumnya, terakhir itu abad ke-13 itu Pak Haji ya? Akhir di abad ke-13, tahun 1300-an.
Lah hubungan dengan Islam Nusantara ini abad ke-7 sudah ada. Tahun 610 atau 600 berapa itu Rasulullah sudah berdakwah Pak Haji, dakwah terbuka itu. Tadinya kan sembunyi-sembunyi. 610 kan apa 616 ya lupa lagi itu. Itu mulai Rasulullah setelah menerima wahyu kemudian dakwah sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan. Tuh, terus sampai zaman Khalifah apa namanya ya? Nanti ada hubungan dengan Sriwijaya Sriwijaya. Tuh. Bahkan nanti ke Ratu Sima tuh Islam tuh masuk ke Indonesia tuh jadi bukan Gujarat ya Pak Haji. Saya belajar di sejarah sekolah kan dari bahasa Gujarat, India belakang. Islam di di Nusantara tuh kemudian ditambah dengan perang Paregrek Majapahit. Pak kasih sekolahan gue Pak Haji kan di ya sekolah ini juga perlu sekarang terbuka sebab bisa menghubungi internet seperti itu. Jadi hal-hal yang empiris itu udah bisa terbuka itu. Mungkin pelurusannya di situ. Demikian Job dan apa saya ngomong apa tadi ya, ganti dulu. makanya sharingnya akan teratur acak coba dia. Padahal kita pernah belajar. Jadi kita tuh kalau berdiskusi atau memikir karya ilmiah tuh harus berurutan bertahap berjenjang gitu ya. Jadi berbicara tuh ada istilah induktif, deduktif. Narasi itu kan gitu ya Pak Haji ya. Oh kan sih acak adut ya Pak Haji ya. Sampai beli galingan Pak Haji. Ganti. Iya. Saya lupa semua aja mau apa ya, ngurusin apa. Itu jadi Sultan Trenggono, kemudian Sutawijaya, kemudian mungkin Sultan Agung. Itu dan yang paling awal sekali itu Raden Pata ya, anaknya Brawijaya V itu. Demikian. Dan ada itu di Melayu itu. Di Melayu itu lokasinya itu Bukit Siguntang Mahameru. Saya kalau ketemu teman-teman dari sana ya, dari Palembang itu kan suka ketemu itu di radio. Saya selalu menanyakan Bukit Siguntang Mahameru. Kemudian saya dapat keterangan kalau Bukit Siguntang Mahameru sekarang itu sudah tidak tampak lagi karena di sekitarnya itu udah berdiri bangunan-bangunan ini ya, bangunan-bangunan gedung-gedung gitu. Kalau dulu bukit itu tuh ketinggiannya terlihat seperti itu. Dan di Bukit Siguntang Mahameru itu di sana awal daripada Sriwijaya itu yang kemudian nanti melahirkan Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir gitu, Hang Nadim itu. Dan nampaknya ada itu kaitannya dengan Iskandar Zulkarnain itu kan Iskandar Zulkarnain kan raja Islam itu. Demikian juga jadi kalau abad ke itu ya mungkin sebelum abad ke-7 ya itu Sriwijaya ya bisa jadi sama dengan Cirebon
Cirebon kan dari abad 100 itu sebetulnya. Itu resminya sih tahun 360-an itu diberdirikan kerajaan kerajaan Cirebon Indra Prahasta itu. Itu pada tahun 360-an. Kalau Tarumanegaranya malah sesudahnya itu. Raja Purnawarman bekerja sama dengan kerajaan Cirebon itu. Kerajaan Cirebonnya udah raja ketiga itu. Kerajaan Cirebonnya itu kan Purnawarman kan membangun pemandian suci itu di Sumber itu. Demikian, malah masih ada yang masih dicari itu tulisan ini ya, menulis di batu itu, menulis prasasti di batu dengan cap sama itu dengan batu tulis, belum ditemukan itu yang di Sumber. Seperti itu juga ya Pak Haji, kembali dulu lah pada frekuensi 123 MHz. Iya ya Pak Haji ya. Pak Haji, yang di Palembang itu kan ada pelarian dari pasukan Brawijaya Pak Haji. Tuh, lupa lagi ya. Itu kan ada pelarian itu. Sriwijaya itu kan pelarian dari Jawa itu. Ya, Brawijaya kelima tuh punya anak ya, Raden Fatah dan Trenggono ya, Sultan Trenggono ya Pak Haji ya. Kemudian dua-duanya masuk ke Islam. Raden Fatah tuh masuk ke Islam. Itu dari ibunya apa yang Islam Pak Haji? Kalau nggak salah sih ibunya tuh Islam tak? Jadi istri Brawijaya 5 tuh Islam bukan Pak Haji. Nah dari itu pelarian tuh gimana tuh? Pelarian yang dari Jawa ke Sriwijaya Palembang tuh Pak Haji, ganti Pak Haji. Iya, itu kan diserang Kubilai Khan apa tentara Cina itu. Itu kemudian Singosari, ada kerajaan Singosari itu. Singosari. Kalau Raden Wijayanya itu dia hanya mungkin bupati aja ya, diberi wilayah oleh Singosari itu. Lalu Singosarinya itu kemudian diserang oleh tentara Cina ya, dan tentara Cinanya kemudian diserang oleh Raden Wijaya itu, lalu berdiri Mojopahit seperti itu. Dan Sriwijaya juga kayaknya dihancurin itu oleh tentara Cina. Seperti itu kalau tidak salah itu. Demikian. Cuma ya Raden Wijaya juga keturunan anak-anak Cirebon itu. Seperti itu juga. Iya, itu pendapatnya Pak Agil Serot, Raden Wijaya lah, itu kan belum ada Raden ya. Iya, itu kan orang Cirebon. Kenapa aja orang Cirebon? Ini versi Pak Agil Serot. Karena kalau di Jawa pasti Joyo, bukan Jaya. Wijaya, Wijoyo, kan enggak maksudnya Pak. Itu kan Wijaya. Itu kan yang menyerang Doho tuh. Ya, menyerang Doho itu dia. Begitu Pak Haji. Itu Kertarajasa ta, itu Kertarajasa itu di mana? Singosari ta. Doho Singosari. Yang di Singosari itu Kertarajasa ta, rajanya Pak Haji ganti. Iya, rajanya Kertarajasa. Ya itu keturunannya ini siapa itu, Ken Arok, Ken Dedes, itu penerusnya. Seperti itu juga. Itu kan di Jawa Timur ya, di Malang itu, di Malang. Itu ya, saya ada teman-teman di Malang yang bisa komunikasi itu tiap jam. Itu juga area Tri Malang. Dan di Malang juga ada pabrik peluru. Pabrik peluru itu di Malang. Kalau pabrik senjatanya di Bandung itu Pindad.
Itu juga ganti. Pak Haji itu, waduh, pikirannya kumpul cerita tangannya gitu. Ya. Oh, iya Pak Haji ya. Jadi Brawijaya itu kan Pak Haji kan ngomong, itu punya istri dari Cina namanya Subianco. Oh, itu masih inget loh. Ini obrolannya Pak Haji ini. Subianco. Subianco ku, wah apa kan hubungan dengan Syekh Huro kah? Maksud saya begini, kenapa Raden Fatah dan Sunan Trenggono itu memeluk Islam? Sama juga, tapi mirip-mirip dikit ya, nggak tahu bener apa salah. Kiku Cirebon, Nyi Lara Santang, dan Kian Santang itu kan ibunya kan asli Islam. Ya konon loh. Prabu Siliwanginya kan mualaf. Terus kembali lagi, tapi Pak Agusnya kan tidak setuju. Prabu Siliwangi sampai akhirnya tetap Islam. Tapi ada versi lain kan, dia keluar, kemudian karena bujukan hulu balang panglima lah, masa kudu nuruti wong enom ya kan enggak, tidak mau kan, terus akhirnya bubar nih desa nih Banten loh. Kayak jadilah nanti Cibeyo tuh yang 40 tuh, itu kan keyakinannya kan itu kan yang di Banten tuh, yang desa Cibeyo itu kan anak buahnya Prabu Siliwangi yang Batunduk, itu Pak Haji, itu buktinya itu. Yang 40 orang sampai lestari sekarang, Baduy itu suku Baduy itu Pak Haji. Jadi kembali lagi, jadi Brawijaya 5 tuh Subianco ya. Itu Islam bukan Pak Haji. Katanya anunya Kisah Huro, tak Kisah Bentong kan Pak Haji ganti. Iya, Islam itu Subianco itu anaknya Syekh Bentong. Syekh Bentong itu anaknya Syekh Huro, itu Islam itu. Demikian, makanya Raden Fatah itu dipelihara ya oleh saudaranya yang di Sriwijaya itu. Iya, Subianco itu Islam itu, cucunya Syekh Huro. Syekh Huro itu punya anak Syekh Bentong itu Babah Tiong itu. Dan Subianco itu adiknya ibunya Sunan Ampel Lenta. Sunan Ampel Lenta itu ibunya itu kakaknya si Wianco itu, jadi sama anaknya saya Bentong juga gitu Job ganti. Nah iya, bapak saya kan pernah ngomong aku Kisah Bentong Jumatane nggak cupu be, nggak tekan di Mekah lah Pak Haji. Cupu manik tapar kayak patokan kan. Karena wali Pak pada Milano kan. Jadi manjining kun lo, mau tekan di Mekah aja. Ya itu kan goib ya, nggak bisa dianu ya Pak Haji ya. Begitu Pak Haji. Jadi Raden Fatah itu kan masuk Islam, berarti ngikuti ibunya ya. Adiknya Sultan Trenggono juga masuk ke Islam. Kemudian Raden Fatah terbawa ke jajaran para wali sanga. Kalau Sultan Trenggono itu hanya raja, mendirikan kerajaan tengah ya. Lah itu kan inspirasi Sumpah Pemuda wajah Pak Haji, inspirasi dari Gajah Mada kang Sumpah Palapa. Oh makanya nanti kalau bakalnya Sumpah Pemuda itu dari inspirasinya dari Sumpah Palapa. Begitu, bahkan bendera merah putih kan dulunya kan ada itu tuh, zaman Majapahit itu. Gula kelapa itu. Gula dan kelapa itu lambang merah putih. Begitu Pak Haji ceritanya. Nah nanti Kisah Huro dia murid, lo kang pinter ngaji lo, terus dikawin yang Prabu Siliwangi. Sementara Syekh Huro juga ada hubungan dengan Subianco ya. Ini Subang Larang le, iya Prabu Siliwangi ini Subang Larang ya. Jadi tengah-tengah ini Kisah Huro punya Subianco, dan Kisah Huro juga punya Nyi Subang Larang ya Pak Haji ya, yang nanti ke Jawa Barat
Kalau ke Cianjur ke Jawa ke Majapahit. Kalau ini Subang Larang ke Pajajaran. Kalau ini apa Haji ya? Ganti Pak Haji. Iya, kalau si Bianci mah cucunya. Subang Larang itu ya murid anaknya anu aduh ini Subang Larang itu anaknya yang dicerancang itu Singapura, itu Mangkubumi Singapura itu. Nah itu anaknya itu. Dan iya itu jadi Sultan Trenggono itu adiknya Raden Pata. Sultan Trenggono itu mertua daripada Karebet atau Joko Tingkir. Joko Tingkir itu anak menantu daripada Sultan Trenggono. Dan masa Jaka Tingkir itu kejawen itu Joko Tingkir itu anaknya Bupati Pengging itu. Joko Tingkir anaknya Bupati Pengging atau Sunan Geseng. Demikian itu juga Andi. Ayo disusun Pak Haji literaturnya. Jadi Joko Tingkir anaknya Bupati Pengging melahirkan kejawen, kan entah Pak Haji. Lah hubungannya dengan Sultan Agung Mataram, kan Sultan Agungnya identik dengan Mataram. Terus menyerang Batavia. Sudah zaman penjajahan. Nah piye Bu, kalau dihubungkan itu piye jalannya literatur, jalan cerita. Begitu Pak Haji ganti. Sultan Agung itu jadi lain, keturunan lain. Gitu. Sultan Hardiwijoyo atau Joko Tingkir. Sultan Hardiwijoyo itu tahun 1550. Itu diangkat menjadi sultan. Demikian. Kemudian itu dari Demak ke Pajang itu kan. Ke Pajang pada tahun 1568. Kalau Sultan Agung itu pada tahun 16-an 1600. Sultan Agung itu tahun 1613 sampai 1645. Kalau Sultan Hadiwijayanya atau Joko Tingkirnya itu 1550 sampai 1568. Itu juga nih. Iya ya. Jadi semuanya di atas 1000 ya Pak Haji ya. Sriwijaya di bawah 1700-an. Kalau Sriwijaya itu di bawah 1000 tahunnya. Iya Joko Tingkir. Sultan Agung. Pak Haji, Sultan Agung itu di Nusantara yang paling pertama kali menyerang Belanda tuh kan. Oh iya, Raden Fatahillah juga kan Portugis lebih dulu ya Pak Haji ya. Portugis itu mendapat zaman para wali tak Pak Haji. Fatahillah itu Valetehan itu kan Portugis. Indonesia kan sebelum Belanda itu kan Portugis dulu Pak Haji. Jadi Belanda itu kan bangsa barat lah. Karena sering dibonceng rame-rame itu ke Indonesia, itu kan bawa juga dia menyebarkan misionaris. Zending itu misionaris, menyebarkan agama Kristen kan itu tuh. Begitu, sementara di sini sudah Islam, itu sudah ada wali ya, sudah ada didikan wali itu. Salah satu yang menyerang Portugis itu Fatahillah alias Valetehan. Dia pengurutannya Pak Haji. Portugis dulu kan sebelum Belanda, Sultan Agung zaman Belanda bagus.
Bahkan Belandanya sudah bikin markas di Batavia. Berarti duluan Fathahillah ya. Fathahillah berarti zaman Wali, tak bagus. Ganti bagus. Iya, Raden Fatah juga zaman Wali. Raden Fatah itu juga warangan ya sama Mbah Syarif itu. Itu kan perintah Mbah Syarif itu. Fathahillah dan Raden Fatah itu menyerang Portugis itu. Menyelanyapkan Portugis. Kemudian Fathahillahnya dijadikan gubernur di Jakarta itu. Demikian, dan itu dengan Raden Fatah. Itu juga kalau Sultan Agung yang kesinikan itu pada abad 16 ya, abad 17 lah, 16-17 itu Sultan Agung. Kalau ya masih berdekatan sih ya. Pada abad 15-nya ya itu, 15-nya zaman Joko Tingkir itu. Juga Sultan Trenggono. Gitu juga. Itu kan Mataram itu kan pada zaman Amangkurat. Amangkurat itu anaknya Sultan Agung itu, Amangkurat satu itu. Itu pada tahun 1700 itu udah tahun 1700. 1755 itu diadakan perjanjian Giyanti. Itu zamannya Amangkurat I. Perjanjian Giyanti itu yang kemudian menghasilkan pemisahan Mataram itu menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Itu kerajaan Surakarta dan kerajaan Yogyakarta itu pada tahun 1755. Di Cirebonnya itu pada tahun 1679 itu. 1679 itu dengan meninggalnya Pangeran Giriraya, Raja Cirebon. Pangeran Giriraya itu menantunya Amangkurat I itu. Menantunya Amangkurat I di Cirebon setelah meninggal ya tahun 1679 itu Cirebon kemudian dipecah lagi jadi dua, Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman itu. Kesepuhannya Pangeran Mertawijaya, Kanomannya itu Pangeran Kartawijaya, itu anaknya dari Panembahan Girilaya, Raja Cirebon terakhir itu. Dan ada satu lagi itu yang nulis sejarah itu, siapa itu, tapi dia menjadi pembantunya kerajaan Kesepuhan aja itu. Gitu. Jadi anaknya 3, yang 2 menjadi raja Kanoman Kesepuhan, ada lagi satunya yang jadi pembantu aja itu, ngurusin pendidikan dan menulis sejarah itu, sejarah nasional. Itu juga ganti. Iya, tapi ulang tahun Cirebon ya bagus. Nggak ada jadi naskah apanya. Itu ada di Jepang kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah ya, benar beliau. Jadi itu ya memang penjajahan di diangkut dia Pak Haji ya. Naskah-naskah begitu tuh. Nah gini Pak Haji. Ya Pangeran Girilaya itu kan Raja Cirebon pertama. Bukan pertama ya, kesini ya. Bukan pertama, yang pertamanya ya Ki Cirebon ya Pak Haji ya. Ki Cirebon itu Pangeran Cakar Batu Bahan itu kedua ya, raja kedua dah. Kubu kedua apa raja kedua? Aduh agak kira ya. Terusan kan Pak Haji. Dia memperistri anaknya Amangkurat. Raja Cirebon nih, Panembahan Girilaya nih. Memperistri, jadi Amangkurat itu mertuanya Raja Cirebon. Yang di Mataram itu, jadi Mataram itu mertuai Raja Cirebon.
Mbak Amangkurat kan bergabung dengan company dengan Belanda. Terus akhirnya ditipu, Pangeran Giriraya terbunuh. Nah maksudnya begini, jadi pemisahan antara Keraton Jogja dengan apa mau kalah Pak Haji kan, bukan dibagi loh. Duluan mana dengan Cirebon, Kanoman dan Kesepuan, Pak Haji. Pemisahannya loh. Duluan Cirebon, jadi Kanoman Kesepuan apa duluan di sana? Yogyakarta berapa mau kalah? Tuh lupa ya kadang-kadang teman ini ya. Ten lupa Haji. Nah terus wilayah aja Pak Haji. Ini Cirebon Utara tuh wilayah Kanoman ya Pak Haji. Kalau Kesepuan tuh kebanyakannya ke Cirebon Timur. Itu ada tuh peta wilayahnya. Kesepuan dan Kanoman itu. Lah kita ini saya nih. Itu masuk ke nih Kanoman jadi kan wilayah li Pak Haji. Iya tak Pak Haji? Ganti Pak Haji. Enggak, itu kan ayahnya ini masuk uang larang itu. Anu ya, Singapura atau anu ya, yang dekat Celancang itu ada Singapura itu yang kemudian dijadikan Singapura yang di luar di sana ya, di Melayu. Itu aduh siapa ya, nah itu jadi sebenarnya dari Singapura itu setelah meninggal itu kan Shah Bandar pangeran itu tuh Shah Bandar, ayahnya Subanglarang itu Shah Bandar digantikan oleh Mbah Pangeran Cakrabuana. Dan Mbah Pangeran Cakrabuana dengan kekayaan daripada Shah Bandar itu kemudian membangun keraton. Itu ya, membangun keraton. Itu dari kekayaan Shah Bandaran itu. Karena Shah Bandarnya digantikan oleh menantunya ya, Mbah Pangeran Cakrabuana. Itu, dan kemudian mungkin dari apa ya, kemudian dipindahkan kan, bukan di Celancang atau di daerah Gunung Jati lagi pelabuhannya, itu dipindahkan ke kota dekat daripada keraton Pakungwati itu. Nah itu raja pertama itu Mbak Pangeran Cakrabuana itu raja pertama. Jadi sebetulnya masuk daripada wilayah Kesepuan ya. Gitu. Jadi itu dari Kesabandaran apa kemudian membangun keraton Pakungwati itu, keraton sekarang, keraton Kesepuan tuh. Itu dibangun daripada harta Kesabandaran itu. Adapun dipisahnya itu pada tahun 1600-an ya, 1694 atau berapa ya, 1600 berapa itu harus diapalin sih itu 1694 itu meninggalnya Panembahan Giriraya itu. Kalau Mataramnya itu pada tahun 17 ya, 1755. Nah itu jadi ya jauh itu dipisahnya itu Mataram itu jadi Ngayogyakarta dan Surakarta itu. Adapun pemerintahan kerajaan itu, pemerintahan kerajaan Cirebon itu sudah tidak diperintah lagi itu di Cirebon pada tahun 1700 itu dibangunnya gedung negara residen itu yang Kesenden itu. Dan itu para raja dan perangkatnya itu di SK, di Besluit itu. Dijadikan pegawainya Belanda itu, dan yang memerintah Belanda itu pada tahun 1700. Dan kalau Mataramnya itu pada tahun 1755 dipisahnya.
Itu kalau Cirebonnya itu dipisah itu tahun 1694 lah berapa itu. Itu jadi jauh. Cirebon dulu juga kan di. Iya maksudnya. Ya Cirebon dulu itu dipecah itu. Ya Pak Haji ya. Jadi yang Amangkurat di sananya baru itu ya 1700-an ya. Kemudian Belanda sudah menentukan kuku kekuasaannya 1700, Sultan Cirebon dipesah kan ya, diangkat oleh Belanda itu 1700-an. Kalau dipisahnya 1600 ya Pak Haji ya. Sekian. Kalau sudah dikukukannya, sudah berjalan pemerintahannya, kemudian dicampuri Belandanya kan efektifnya kan 1700-an. Nah baru di sananya di Mataramnya baru dipisahkan, dibagi ya kan 1700 juga di sana baru dipisah. Jadi Cirebon dulu dipisah, rajanya di Piskluit, kemudian juga merambat ke Mataram, jadi Jogja dan Surakarta ya Pak Haji ya. Ya wis. Nah bapaknya Nyi Subang Larang itu Ki Manguntapa bukan? Yang di Singapura itu. Pak Haji. Nah terus yang ininya apa sih Mertasinga lah hubungannya? Cerita keraton Mertasinga piye ku Pak Haji? Jadi ini kono anak keraton, anak istana yang Mertasinga. Bahkan Prabu Siliwangi pernah tinggal di Mertasinga. Nah itu tuh gimana? Celangcang juga saya pernah dengar. Celangcang itu artinya dulunya pelabuhan ya Pak Haji. Jadi perahu-perahu itu dicangcang, celangcang menyancangi perahu, ditambatkan lah bahasa Indonesia yang baiknya itu. Tempat menambatkan perahu itu celangcang. Kalau enggak Pak Haji kan Iya benar, Ki Gedeng Tapa itu. Ya. Apa yang mimpin wilayah Singapura itu yang mungkin ada kaitannya itu Singapura dengan apa Mertasinga atau apa itu karena itu kan masih satu lingkup gitu. Itu Ki Gedeng Tapa itu ayahnya daripada Nyimas Subang Larang. Dan kalau Mbak Pangestu Buana dengan adiknya masalah Santang itu ke Cirebon itu mungkin atas pesan daripada ibunya ya, ke Cirebon keluar dari keraton itu bukan Mbak Prabu Siliwangi masuk Buddha lagi, masuk Hindu lagi, bukan. Itu salah sangka aja, itu salah sangka. Jangan salah sangka, soal itu ada ayatnya ya, ada ayatnya itu yang husnudon atau menjelekkan daripada ini juga ada kaitannya itu. Jangan salah sangka, itu malah tinggi ya, keilmuannya itu tinggi itu Mbak Prabu Siliwangi itu, ilmu agamanya itu tinggi, terutama ilmu kan ada ya, ilmu iman itu, keimanannya itu tinggi itu, karena meneruskan keistimewaan yang dari istrinya itu, dari istrinya Nyimas Subang Larang itu ilmu batinnya tinggi itu. Nyimas Subang Larang itu bisa melihat lintang kerti. Nah itu apa yang dimaksud lintang kerti itu ya mungkin lebih besar daripada bintang di langit itu lintang kerti itu. Nah itu Nyimas Subang Larang itu udah bisa melihat itu kan tinggi itu ilmu melihatnya. Ilmu melihat itu kalau yang kelompoknya hipnotis telepati itu ada clairvoyant namanya, itu tinggi itu. Jadi jangan salah sangka. Nah itu sebetulnya keadaan keraton atau pemerintahan daripada kerajaan Pajajaran itu udah Pancasilais itu. Udah Pancasilais, artinya masih memperbolehkan yang agama yang lain, yang Hindu apa itu diperbolehkan, sementara anaknya sendiri itu ya
dengan Sunan Kalijogo, dengan upaya-upaya produk daripada udang itu terasi, yang kemudian jadi kota, kemudian Hindunya nggak ada, jadi pada Islam semua. Itu Mbak Prabu Siliwangi itu suka itu, makanya ngangkat Mbak Pangeran Cakabuana itu supaya mendirikan kerajaan. Dan dia itu setelah Pangeran Jagabayan dengan adiknya ada yang bungsunya itu Kian Santang itu untuk ke Cirebon, artinya melantik daripada Mbak Pangeran Cakrabuana itu menjadi raja, tapi wilayahnya masih di bawah wilayah Pajajaran. Baru setelah itu kerajaannya itu dialihkan, diserahkan ke anak keponakan menantu daripada Mbak Pangeran Cakrabuana itu Mbak Syarif itu, kerajaannya itu malah meliputi Pajajaran dan mungkin lebih luas ya, karena Mbah Prabu Siliwanginya itu wafat gitu, dan bukan karena diserang atau apa, bukan, itu hanya ingin silaturahim aja itu. Jadi jangan salah sangka seperti itu salah sangkanya itu raja itu mabuk-mabukan lagi kayak Belanda juga itu kecuali Roy Giosi ya itu kena itu buah ini buahnya Nabi Adam itu apa ganti? Buah khuldi. Kan iya Pak Haji. Cuma kan begini Pak Haji, iya prasangka itu nggak boleh, kita harus husnudon, positive thinking. Cuma begini, dalam kita pembicaraan sejarah itu kan yang paling bagus itu kan objektif dan realitas. Objektif, terusan logik. Logiknya nih begini Pak Haji, logik enggak, Prabu Siliwangi masuk Islam itu kan karena perkawinan, karena dia pengen ini sejarahnya ya seperti kita kayak ini misalnya nih, subjektivitas. Dia masuk Islam karena kepengen mengawini Nyi Subang Larang, bukan Islam karena dia dapat hidayah tanpa sebab mengawini Nyi Subang Larang terus masuk Islam, itu beda Pak Haji. Begitu. Itu kan lagi berpikir secara kritis ini Pak Haji. Jadi tolong bedakan dulu dengan mau nggak husnudon, suudon, positive thinking itu untuk batin, untuk keyakinan itu sih. Ini kan bicara logik dan tidak logik, bicara objektif dan tidak objektif. Nah kita kalau bicara sejarah itu kan alurnya di sini, logik, tidak logik, objektif, tidak objektif. Makanya kan banyak revisi itu kan dalam rangka itu. Begitu Pak Haji. Iya, makanya kita maklumi sejarah itu wah banyak versi Pak Haji. Makanya saya bilang saksi di Jenner saja ada yang mengatakan dia tuh ya yang nggak baik lah diceritakannya, sampai ke Gede Tepak Palimanan makan daging lah dan awal lah, dan dia menyerang keraton Cirebon, tidak tunduk sama Cirebon. Ternyata kan tidak. Kayak kemana kaki kok Pak Haji, sampai tekanin mamangnya Kanjeng Nabi kan. Ada yang mengatakan dia tuh di akhir hayatnya beriman. Ada yang enggak, dia sampai meninggal, sampai wafat, dia tidak mendapatkan iman, tidak mendapatkan hidayah. Pamannya Kanjeng Nabi kan, padahal kan kasih sayangnya luar biasa kan Kanjeng Nabi, melindungi, menyayangi. Oh, gitu maksud saya tuh. Ya, kalau sejarah sih jadi kita bicara hanya saja. Nanti keyakinan sih nanti untuk dipegang di hati nanti. Setelah selesai kita mendiskusikan, nanti kita ambil itu
untuk apa namanya, untuk keyakinan diri ya. Itu maksud saya Pak Haji. Oke, kita kembali ke laptop. In the track. Jadi yang kita kadang dia mau kayak Pak Haji ya. Aduh. Begini Pak Haji. Pewaris kerajaan itu, pindahnya suatu kerajaan itu ada dua Pak Haji. Pertama, dapat warisan yang ada ilmunya tuh, ilmu faraid. Ilmu faraid itu kalau sistem pewaris kerajaan tuh, itu namanya Pak Haji, de facto. Pada apa karena dulu udah inget mania. Secara yuridis dan de facto, iya. Kalau waris itu secara yuris gitu. Kalau de facto mengalahkan. Nah, jadi menurut Bapak Haji nih, dari sisi mana nih kan pindahnya Pajajaran ke Syekh atau ke Kikuwu? Kalau Kikuwu secara nasab dia mendapatkan pewaris secara faraid. Dia anak tunggal, anak putra mahkota, jadi secara otomatis. Tapi kalau Syekh Syarif, dia tuh cucu terhalang Pak Haji. Lakjub tuh dalam hukum warisnya. Jadi saya sih berkesimpulan begini, kalau Cirebon jatuh ke Piku Cirebon itu secara waris karena dia putra mahkota, mutlak itu. Tapi kalau jatuhnya dari Prabu Siliwangi ke Syekh Syarif Hidayatullah, berarti itu mendapatkan de facto. Artinya dia menundukkan, mengalahkan lah istilahnya pokoknya. Oh Pak Haji. Jadi di kerajaan kan siapa yang terkalahkan dia kekuasaannya jatuh ke tangan yang mengalahkannya. Jadi Pak, kalau waris terhalang itu tuh Syekh Syarif Hidayatullah, dia cucu. Yang kuat itu Kikuwu Cirebon. Logiknya kita bahasa logik nih Pak Haji. Ayo, bagaimana nih pendapatnya kula nih Pak Haji ganti? Logika itu akal itu untuk melihat kebendaan. Ya, di fakultas hukum itu ada hukum waris itu. Dan ya literaturnya juga ada itu, saya punya itu buku-buku dari fakultas hukum. Itu Profesor Hazairin apa itu. Demikian itu pikiran atau logika itu untuk melihat benda-benda. Dan batin atau hati itu bisa untuk melihat benda, dan yang lebih halus lagi itu batin gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan hukum waris, itu kan hukum waris Islam ya yang seperti itu. Kalau hukum waris umum kan enggak itu. Dan itu walaupun anak atau cucu itu bisa aja itu karena mertua atau juga itu sebagai anak keponakan itu menyerahkan Pangeran Cakrabuana ya, itu setelah dimiliki diserahkan ya nggak apa-apa itu Jo. Dan itu karena logika atau akal itu suka salah itu korup itu. Kalau hati itu enggak, itu nggak mau itu hati itu. Demikian Jo. Jadi itu secara dan itu secara bagus juga dari mulai mulai batin itu ada itu keratonnya itu di alam tersendiri itu ada keratonnya. Dan keratonnya Mbak siapa Khalifah siapa itu ada di alam tersendiri itu jadi dia udah bergeser alamnya seperti itu. Dan ya
muslim mukmin itu. Dan apa ya, ya tadi secara akal itu ada mengawini aja ya, mengawin enggak, itu ada penambahan keilmuan itu dari masalah santang itu, terutama ilmu melihatnya. Dan itu memang udah ini, dia terbang itu kan nggak tentu arah itu, karena yang mendapat jawaban engkau kan orang kuat itu, tentu lintang kerti akan bisa. Nah, ini kata Bapak Prabu Siliwangi, kenapa nggak minta berlian aja sebongkah atau segunung itu akan saya penuhi, nanti mintanya bintang gitu. Terus jawaban Nyimas Subanglarang kan, ya enggak, sampean kan orang yang kuat itu bisa. Terus itu kan terbang, dan terbang itu jangan aneh, itu para yogi sekarang itu di India itu dia bisa melayang-layang itu, duduk bersila itu disaksikan oleh para ilmuwan, terbang gak tentu arah. Dan hidayahnya itu ke Mekah. Di Mekah itu ada yang bawa tasbih itu kan aurat itu, wirid aurat ya, kena pengaruh aurat itu cahaya, itu ayat-ayat itu cahaya sebetulnya. Jadi misalnya surat Al-Fatihah itu kalau dilihat dengan ilmu melihat itu cahaya, bentuknya itu lingkaran putih. Kalau ayat kursi itu bentuknya segitiga, itu warnanya biru itu, dan itu besarnya itu lebih besar dari sampai ke langit bumi itu besarnya. Jadi ya lebih besar daripada bintang itu sendiri. Dan itu penglihatan itu tuh bisa kecil, bisa dibesarkan itu sampai sebesar langit bumi, bisa itu melihat itu, atau clairvoyant seperti itu juga. Dan ya itu tasbihnya mau diminta ya nanti dulu. Nah, ini kan karena dilihat kan pakaiannya kan Bapak Prabu Siliwangi mungkin masih Hindu gitu ya, syahadat dulu. Kalau Bapak Prabu Siliwangi itu perlu banget ya syahadat. Lalu dia mau terbang lagi baca Hong itu kan gak jalan ya, bacanya jangan baca Hong, kata yang yang pegang tasbih itu. Pegang tasbih itu bukan sahabat Ali atau apa, bukan itu tuh. Yang pegang tasbih itu kayaknya sih malaikat seperti itu juga. Jadi udah di hidayah itu seperti itu juga. Dan tentu suami istri itu kan akan bisa ada penambahan, pengurangan daripada keterampilan atau keilmuannya itu. Demikian juga. Jadi iya sebetulnya yang mukmin dan muslim itu sampai sekarang. Dan saya bukan saja lihat secara akli, sebetulnya penglihatan saya secara kolb juga gitu juga. Jadi ya jangan salah sangka lah ganti. Iya Pak Haji, makanya saya itu kalau yang posisi itu nanti untuk keyakinan diri nanti kita paham sekali yang terangan Pak Haji itu. Cuma kita kan lagi mengurai di logik dulu ini kita kan masih tataran syariat, tataran logika dulu. Iya, makanya kan Cirebon itu kan ada petang, ada sejarah terang. Itu kan mengimani gitu. Tapi dalam tataran narasi berdiskusi itu kan kita kan alatnya itu kan pakai alat ini dulu, logika dulu, kritis, logika, ilmiah. Nah itu tuh maksud saya tuh gitu. Nanti kesimpulan baru setelah selesai diskusi itu mari kita serap itu. Yang keimanan itu, yang kolab itu. Ngerti, saya sangat ngerti Pak Haji tentang itu tuh. Insya Allah saya sangat mengerti. Mbak Haji detail-detail itu saya tahu itu tuh.
Sampeyan itu kan raja, sampai orang hebat, masa nggak bisa. Sama juga tuh waktu Nyi Laras Santang dinikah sama Raja Hud. Dia minta mengislamkan tanah Jawa dan jaluk anak lanang. Anunya kan keder, aduh penjalukannya kok makanya kenapa nggak emas. Tapi ya juga Nyi Rasana juga mau begitu. Ya sampai itu kan masih keturunan roh Kanjeng Nabi. Jaluk dong ke gitu loh. Pasti saya yakin Anda tuh kotor kabul. Nah, iya, itu tuh Pak Haji. Saya juga tahu. Hong juga ngerti itu tuh. Terakhirnya dia itu saya tahu. Begitu Pak Haji, cuma ini kan didengarkan umumnya. Jadi kita cerita itu jangan kayak dongeng gitu. Entah juga. Ya oke kalau itu sih. Tapi kalau Banu kan berdiskusi kan sharing kan secara ini dulu Pak Haji. Kita kan acuannya kan ilmiah, bersambung menyambung. Apa sih kan ini pelajarannya kan pada logik loh. Makanya kan ada istilah mengkritisi mengenai, dan itu nggak apa-apa kalau dalam berdiskusi Pak Haji. Nanti di kesimpulan dijalankan ya jangan khusnudon, kita harus positive thinking. Nanti. Oke, kita kembali ke laptop. Pak Haji ceritanya tuh. Kita kan yang ini semua ya ayah dari Nyi Laras Santang Manguntapa ya. Bahkan Pak Haji Brunei dia tuh keturunan dari sini itu, dari Gresik. Dulu sih Sultan Brunei itu sering berkunjung ke Gresik gitu. Brunei deh. Lah Singapura lah, berarti ada turunan sini enggak ya? Karena waktu zaman Majapahit itu kan wilayah Majapahit itu Singapura tuh. Begitu Pak Haji. Kalau mertasinganya gimana mertasinga itu Pak Haji? Jadi mertasinga itu gimana sih cerita mertasinga itu Pak Haji ganti? Ya namanya ada yang ingin gabung Jup, diterima dulu Jup, kita jeda dulu. Ayo monggo yang ikutan bergabung, ngobrol melintas malam. Paham, betul wonten Pak Haji. Selamat semua anjing Anjok. Ya biasa Pak Anto. Pak Anto ku Pak Anu. Lai kan ku Pak Haji aku ngobrol tentang Faroid karo Kang BC, cuma Kang BC jawab pilihan wah orang memuasakan. Iku gong, Kang Anto lagi ngerokenang kon muncul gong. Ngerokenang beda hong, kangga hong ganti hong. Monggo guru. Ngobrol gitu. Ngobrol BS. Ngobrol gitu. Iya Saktiana sebagai wong enem disimak. Kang bagus, Kang bener ya Ki Hamdul, tapi insyaallah kalau bakal anu sing Pak Haji Agus, sing Pak Anto dan yang lain, mudah-mudahan kesimpulan anu ya bisa dijadikan anu masukan anu bahan pelajaran tah. Konon lo Pak Haji Kang Ahong. Ahong pengen nakon beli, monggo lo nih Pak Haji lo. Hitung-hitung anuan lo. Hong sekhong ditakon apa maning hong ning Pak Haji hong nggak di hong. Iya. Haji. Masih monitor dulu ya Haji? Masih. Iya, pengen meru sejarah Karangkendal loh. Sejarah Karangkendal, sejarah Desa Hula loh. Ngoten, Nang Haji. Kalau Kendal yang mungkin saya Magelung Sakti itu, saya Magelung Sakti itu ke daerah utara juga itu, mungkin itu perintah daripada ya bahasa Syarif itu. Saya
Magelung Sakti itu dicukur rambutnya oleh Mbah Syarif karena rambutnya itu tidak apa itu bisa dipotong itu oleh pisau. Gitu, mungkin itu kekuatan itu ada sih, ada kekuatan itu. Dan kita juga yang mungkin lebih sederhana dari itu tuh ada tuh yang tidak mempan dengan pedang gitu. Yang makan beling itu ada. Dan Syekh Magelung Sakti kayaknya lebih hebat lagi tuh sampai nggak bisa rambutnya nggak bisa dipotong. Dan kemudian mencari dari Sam itu, mendengar ya kalau di Cirebon atau di Jawa itu ada orang yang tinggi ya keterampilannya, keilmuan ini ya, ilmuwan batin, ilmu iman, ilmu rukun imannya tinggi. Lalu datanglah singkat cerita ke Cirebon, dan itu dia nggak langsung karena tahu ya bahasa Syarif itu tahu dan ya bahasa Syarif langsung menemuin itu, nyamar ya jadi orang lain itu, potong rambutnya. Dan itu loh waktu itu di Karanggetas ya, di Karanggili Sukalila gitu. Dan kuburan atau petilasan daripada rambutnya juga ada itu di Kebon Cai kalau nggak salah. Dan petilasan atau kuburan dari Syekh Magelung itu ada itu di kampung Jalan Magelung, Jalan Syekh Magelung itu. Dan karena itu petilasan yang di kota petilasan, dan yang di Karangkendal juga itu sebetulnya petilasan lagi itu, karena dia suka mengembara itu, pengembara ilmu. Selain daripada pengembara itu syiar juga, syiar Islam itu Syekh Magelung. Jadi di Karangkendal juga mungkin ada petilasan, ada kuburannya yang saudaranya itu dengan Buyut Selawe lah, tanahnya Buyut Selawe gitu. Dan itu pas siapa yang di wisata juga menjelaskan itu karena pergi ya Syekh Magelung itu pergi dari daerah itu, jadi peninggalannya aja yang dikubur di situ. Itulah singkat cerita daripada Karangkendal gitu, Hong Gadis. Nah, Pak Haji, Hong ya, niki gak anak istilah Pangeran Antrawulan ya, Hong ya. Kelingan bi Hong, pengen aran fole desa duku iku arane Antrawulan. Ternyata jadi Pak Haji Antrawulan ku anak nikah anak pegambiran Hong. Tangan anak Hong, apa hubungannya lu? Kok ada juga di sini tuh Pangeran Antrawulan tuh, Hong nggak di Hong? Iya, harus kembali. Dan Kemerosok Hong. Kemerosok beli jelas Hong ya. Iya Pak Haji, di desa saya itu ada kisah mengger ya Hong ya. Terus juga ada Antrawulan. Nah, terus kisah Magelung Sakti. Cuma kalau kisah Magelung Sakti itu domisilinya di Karangkendal tuh Pak Haji. Cuma wilayahnya itu meliputi Duku, Kroya, Pegagan Lor Kidul. Terus apa maning Hong? Kang anu ning pesarean lah, seba ning pesarean lah. Hong, desa ndiwe Hong nggak di Hong? iya, harus kembali. Ini sih Pegagan, Kertasura, terus Roya, Duku. Ya wis. Ya, Kertasura beli mancing Hong. Petakan beli mancing. Justru Kertasura kan antaboga. Ora den somantri lu Kang. Perang ketapang reges lu. Masa ente beli guru cerita lu. Itu kan musuhan karo
Sakma Gunung Sakti kan. Antaboga ku apa nyerang Karang Kendal tuh ngutus Raden Sumantri lah. Kongkon ngadang Antaboga kan ing Kertasura ku hong dadi hong. Iya, Kertasura ora. Kertasura kono ora kroya Pak. Kroya. Iya, laban kroya iya. Petakan ketinggu beli ku hong, beli ke gawa meneh hong dadi hong. Kurang ngerti jangan ngomong dong. Ong, Napa Bim? yang kurang ngerti si Ahong aja belum ngomong, meneng bae. Ada cerita tentang para mengonoan. Demikian Bapak Kejupri ganti. Enggak apa-apa. Apalagi saya orang sininya, Pak. Enggak apa-apa, bukan masalah tabu itu. Apalagi dalam rangka ya. Sejarah itu harus diketahui oleh generasi muda itu Kang Bimo itu enggak begitu. Boleh itu sangat boleh. Malah anjuran itu. Konon Kang Bimo ganti. Monitor tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Ya belum nyampe ke tahun tadi ini kasih tahu anak tahunnya itu. Ini kan lembar permulaan ini. Nah kitanya menanya ini belum nyampe ke tahunnya nanti kalau dikupas nanti ada tahunnya. Konon tuh ganti. Monitor, ya kalau saya kan nggak tahu. Saya nggak tahu. Demikian Pak Jupri, makanya orang lihat mau sejarah kok dari apa Karebet sampai tekan di Gelung Sakti bang ya kan deh. Yang ini kan sifatnya meluasan. Obrolan kita tuh, ayo melu, nggak apa-apa, jangan tabu kayak zaman kolot. Ini tuh sudah, apalagi ini era reformasi. Begitu apa pamali itu, ya pamali yang pamali iya emang harus pamali, tapi jangan semuanya pamali. Begitu ya Pak Haji Agus ganti Pak Haji Agus. Iya lagi pindah ruangan. Ya, iya bagus sejarah Cirebon kok. Boleh aja. Justru ini yang tidak mendidik. Begitu cerita tentang sejarah. Justru generasi itu biar tahu sejarah. Kalau sudah tahu sejarah, nanti akan bangga dengan daerahnya, dengan Indonesianya. Makanya dulu sih ada pelajaran PSTB. Ya, Pak Haji, ganti Pak Haji. Iya, sejarah perjuangan bangsa, jadi sejarahnya berjuang terus yang disejarahkan ya Gandhi. Iya, sementara Indonesia itu bisanya ada Indonesia itu dulunya tuh peleburan dari kerajaan-kerajaan. Jadi kerajaan juga ya dipelajari. Makanya kan ada juga sih tentang Majapahit, tentang Sriwijaya itu kan ada di pelajaran. Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran itu ada tuh, Indra Parasta pun disebut itu di buku pelajaran tuh Pak Haji. Cuma sekilas itu tuh. Nyebut Indra Prahasta tuh Pak Haji ganti. Iya. Ya mungkin ada yang jelas, ada juga yang luas. Sebab itu buku-bukunya juga ada yang dulu sekali itu buku sejarahnya itu tingkat SD ya, juga mungkin sekolah menengah itu yang karangannya siapa itu dalam sekali itu. Kemudian buku-buku itu dibakar gitu, karena dia terlibat komunisme. Itu bukunya itu gambarnya itu untuk anunya gong tuh tempatnya gong tuh yang ada ukirannya relik naga itu bukunya itu. Dan itu Anda tahu siapa kalau itu
itu tahun 65-an sih, 66 itu. Dan bukunya itu digantinya oleh Nasional ya, warnanya ada yang biru, ada yang warnanya hijau itu sejarahnya. Kemudian kalau itu buku paket dari pemerintah. Tapi kalau tingkat menengahnya itu ada itu karangannya udah pada lupa sih ya, puluhan tahun itu, sampai tahun 70-an. Ada Sundoro, ada siapa lagi itu juga. Jadi ada itu buku-buku yang kemudian dibakar, itu dilarang karena pengarangnya itu komunis gitu kan. Iya, iya ya. Anu tak Pak Haji, Pramudia Anandatur, ayo bener nggak? Tak salah, Pramudia Anandatur bukan Pak Haji? Bukan, itu lebih muda Pramudia sih. Oh, bukan ya? Iya, bukan. Berarti iya, itu saya pernah dengar tuh Pramudia Anandatur. Arswendo sih bukan sejarawan ya, yang pernah mengadakan penelitian itu jadi zaman Orde Baru. Iwan Fals itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad kalau nggak salah. Arswendo sekarang sudah almarhum. Itu kan kena itu. Begitu Pak Haji. Cuaca terang Pak Haji, hujan ya. Sudah mau peralihan ke musim kemarau nih Pak. Makanan saya tuh waktu sekolah bu masih siapa kayaknya ya, Pak Nugroho Niti Susanto pada waktu itu ya gitu ya. Pedaannya ya kededik apa menteri gue nih kebudayaannya guys. Ya dulu sih sejarah tuh dipelajari Pak Haji, dikembangkan. Bahkan ada PSPB kan, tapi sekarang sih dihapus ya Pak Haji ya. Bahkan pelajaran moral Pancasila juga sudah nggak ada aja Pak Haji. Ganti Pak Haji. Ada, itu si Rudi ngajar itu. Ngajar apa itu? Pancasila atau apa? Sejarah. Nah, dia dari ilmu sosial, sarjananya tuh. Itu cuma kalau ditanyain peta atau mungkin istilah-istilah sosial, iya kayak anak kelas 3 SD gitu juga. Jangan itu. Nggak begini Pak Haji. Jadi dulu tuh ada istilahnya bebas kurikulum dah ya. Saya pernah ngalami zaman begini Pak Haji. Yang lainnya itu sekolah itu pakai kurikulum 84 ya. Lah Muhammadiyah terutama SMA-nya itu pakai kurikulum 75. Dia nggak pindah. Yang lainnya Santa Maria, SMA 2, SMA 1 itu pakai kurikulum yang terbaru. Muhammadiyah terutama SMA Muhammad itu pakai kurikulum 75 Pak Haji. Kan beda itu Pak Haji, ganti. Ya enggak lah kalau itu kan ya apa ya sesuai menterinya itu jadi kurikulumnya harus sama. Itu kalau swasta mungkin masih ya mendekat. Enggak lah, sekarang sih itu kurikulum 13 semua. Itu kurikulumnya ini menteri yang jadi itu yang di Jakarta siapa itu? Gubernur Jakarta itu kurikulum 13 sekarang. Dan itu harus semuanya. Nah, itu lebih rumit itu. Rapornya juga beda itu. Enggak ya. Apa itu banyak kolomnya itu. Kurikulum 13. Itu juga jadi tentang sejarah juga itu ada itu ayat Quran yang memerintahkan supaya
menceritakan apa tentang sejarah itu. Seperti surat Al-A'raf ayat 176 itu. Misalnya agar mau memikir kisah terdahulu daripada umat. Jadi sejarah juga sebetulnya ya ada itu apa ya, satu ilmu yang apa itu penting sekali dan berguna sekali, itu berkaitan dengan keilmuan lain. Itu sejarah itu jo. Contohnya ya itu tuh seperti 73. Nah ini kalau yang kepada yang keimanannya ya, 73 golongan yang sesat, itu satu golongan yang lurus yang benar. Nah itu kalau 73 golongan itu kan banyak ya. Nah itu banyak, itu bisa jadi semua pendapat itu yaitu hanya Allah itu yang yang bisa mentranslate, menafsir, menerjemah, itu hanya Allah. Jadi bisa jadi orang-orang itu nggak ada itu, jadi kemudian dia berpikir bebas itu, karena 73 golongan ini saya jangan sampai masuk, jadi ingin menemukan sendiri itu. Padahal itu kan ada urutannya, seorang ahli itu harus memang menguasai betul daripada keilmuan itu. Makanya saya kemudian ya menceritakan itu 73 golongan itu ada, itu yang dimaksud itu. Yang dimaksud ada kaum tertentu. Nah ini kalau disebutkan kaumnya kan berarti kan itu nanti yang benar Nabi Muhammad, yang benar warasatul anbiya itu kan. Nah, kalau yang menafsiri itu hanya Allah saja, itu kan akibatnya kan repot. Itulah sejarah kan. Oh iya, paham. Iya. Iya itu kan nanti Islam itu terbagi dari 73 pantan, itu dari wong kene pantan atau golongan. Yang selamat itu hanya satu golongan. Lah pengertian kita ya kan, ya kita yang ahli sunnah wal jamaah. Begitu kan, aliran itu kan banyak. Nah yang selamat itu kan hanya ahli sunnah wal jamaah dari 73 golongan itu kan ya Pak. Ya Pak Haji ya. Ya ahli sunnah wal jamaah ya berarti pengikut Kanjeng Nabi mau kah? Kan disebutkan Pak Jagus kah? Loh, secara syariat itu yang mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus apa nih kan kan enggak ayat kan enggak duduk perkawinan bae kan enggak tuh ayat apa kayak tuh orang keringan semana apal ya kayak kanan falesa minni kah yang tidak melaksanakan sunnahku bukan golonganku. Faman rogiba, wah iya. Faman rogiba, falesa minni itu bukan hanya untuk perkawinan, itu am itu sifatnya. Nah yang melaksanakan itu tuh yang selamat kan begitu ya Pak Haji ya. Faman rogiba, falesa minni dah. Bener nih Pak Haji. Itu sifatnya am itu Pak Haji kan, Pak Haji. Iya. Jadi kalau 73-nya dihantam kromo, itu kan akibatnya ya itu hanya Allah saja yang yang hakikat. Itu nanti ya ke yang barat itu larinya. Itu juga. Nah, saya ceritakan itu ada yang dimaksud 73. Nah, itu kaum tertentu. Itu. Jadi 73 itu sebetulnya menunjuk kaum tertentu itu. Demikian juga. Kalau 73-nya dihantam komo itu di generalisasi,
ya akibatnya ke para ulama itu dia mungkin karena hakikat atau hak itu adalah Allah. Akibatnya kan begitu, Cuk. Ya, Pak Haji. Kalau penganut aliran Kang Imam kan nggak ada ya halas misalnya. Saya masih maklum itu kan proses terberat. Cuma yang saya takut itu tuh orientalis itu. Oh, itu tuh. Soalnya kita menemukan itu tuh. Kata-kata ini nih saya dari kaum orientalis itu, Pak Haji. Saya pernah menemukan itu tuh. Jadi Quran itu hanya yang bisa menafsiri secara memang iya secara logika masuk. Makanya saya sih tidak menentang 100% dari Pak Haji. Iya, dalam tataran keimanan logik tidak logik ya, kalau iman ya iman. Nggak usah dilogik-logikan. Lah Mu'tazilah, orientalis itu kan bermain di situ tuh untuk menyesatkan tuh. Main logik dan main logika itu Pak Haji. Orientalis itu, makanya kayak contohkan Quran itu firman Allah. Manusia nggak bisa menciptakan secara itu orientalis juga pernah mengkonon loh. Nah, cuma juga ada sejarah lain kan tentang imam-imam tuh. Terus Imam Syafi'i ditakoni selamat tuh. Imam Syafi'i kan baru ke baru ditanya kenang ya. Nah itu sih jauh dari orientalis, kalau itu sih memang sejarah murni kan. Ana riwayat mengkonon kan ya Pak Haji ya, ganti Pak Haji. Iya juga mikrofonnya jatuh. Kemana mikrofon? Ya masih menggantung. Jadi masih ingat? Enggak. Jadi siapa itu namanya? Ya, dengan Imam Syafi'i itu karena masyarakatnya tuh ribut itu, itu perdebatan itu. Akibatnya raja itu menghukum penyebabnya. Itu juga Wong kita melu sering ngobrol karo Pak Haji Agus ya, cerdas Pak Agus nular ning kita. Ya kelingan bekerja kan halas. Soalnya lagi bagus. Loh, halas bukan sih. Iya benar, masih direkam. Masih belum hapus rekamannya Al-Hajj itu. Al-Hajj itu sama dengan kalau di luar negerinya itu Al-Hajj ya, di Timur Tengahnya, di Jawanya dikiranya bahasa Siti Jenar itu bahasa Siti Jenar itu perdebatan. Jadi ya itu makanya dilarang. Nah kalau di Timur Tengah sana Al-Hajj itu jadi masyarakatnya itu ya pro kontra itu ribut. Itu juga nih. Jadi kemana Pak Haji ya, bener terus prosesnya halal. Tapi Ustadz Danu nggak makro jadi nggak terlalu fasih kan nggak apa-apa jadi Pak Haji ya. Ustadz Danu Pak Haji Kang sama tayang dengan Roy Kiyosi kan dijaya kan Pak Haji. Ustadz Danu kan dijaya kan dengan Pak Haji, ganti Pak Haji. Iya itu anak-anak dibantu ya, dibantu leluhurnya itu walaupun dia sendiri secara nyatanya itu kan hanya ayat-ayat itu kayaknya ini Wahabi kayaknya sih Ustaz Danu tuh bukan di. Iya Pak Haji, tapi Wahabi itu arti-artinya itu pembaharu. Pelopornya tahu Abdul Wahab. Nah cuma orang ini nih ada kepentingan oleh Raja Saudi. Karena Raja Saudi itu dapat kudeta, dibantu oleh Inggris dulu. Ini
diopain ini Inggris, daerah bodoh kan dia Inggris. Jadi kepenting sama juga itu dengan Ahmadiyah itu. Itu kan gaweannya Inggris. Aliran Ahmadiyah mau Pak Haji, ganti Pak Haji. Ya itulah kolonial itu dah. Jadi nimbrung tapi untuk kepentingan sendiri. Ya sama Mangkurat satu juga itu, dia kan ke menantunya itu kan sampai terbunuh itu menantunya, karena dia sebetulnya ingin wilayah Cirebon itu harus di bawah wilayah Mataram itu. Intinya sih itu, dan Belanda itu ya numpangin itu, makanya Pangeran Girilaya itu juga itu kan dengan Belanda itu, di kapal Belanda itu, kapal laut yang ngirim Belanda, tentara Belanda itu, dan sampailah ke Mataram, dan di Mataramnya ya begitu kayaknya diracun itu gitu. Tapi Amangkurat juga karena dia Ilbutun apa itu ulama sih itu, dengan Belandanya juga sampai di Amangkurat juga ingin berkuasa ya. Jadi Belanda juga tentu harus di bawah kekuasaan Amangkurat atau Mataram. Makanya Belandanya ya udah dibunuh aja Amangkuratnya, dibunuh kan di Tegal itu, ditujukkan di. Iya, akhirnya kan makanan ya, iya loh. Menantunya dibunuh, Dewa dibunuh, yang kaki tangannya Belanda itu kan jahatnya Belanda kan, itu kan begitu. Sama juga itu Pak Haji, ada gitu temukan di sejarah itu, yang tadinya kaki tangannya sudah nggak diperlukan ya dihabisi. Itulah politik. Akhirnya kan Machiavelli itu, politik Machiavelli. Ada yang masuk, monggo, Wilujeng dalu enjing. Pak Haji wis begitu ya. Tapi catatannya itu ingat Machiavelli itu Pak Haji. Kalau nggak disertai dengan etika, moral, agama, itu Machiavelli Pak Haji. Makanya ya itu harus moralnya harus tinggi. Moralnya bisa Pancasila, bisa agama, norma-norma yang baik, baru lurus. Kekuasaan itu ya luar biasa godaan. Ya wis Pak Haji ya, yuk, yuk Pak Haji yuk. Wis capek ya Pak Haji ya. Gampang sharing mania Pak Haji ya. Betul Pak Haji. Anu-anu ke, obrol-obrolan ke. Kanda tua ya Pak Haji ya berarti ya. Kanda tua nih Pak Haji. Ya begitu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat, diberkahi umur yang banyak amaliyahnya, dan amalnya menjadikan amal yang soleh. Ada Pak Haji amal-amal tapi tidak soleh, nanti yang diterima tuh amalan yang soleh Pak Haji. Baik belum tentu soleh, belum tentu amalan soleh, kebaikan itu. Tapi yang paling yang diterima itu nanti kebaikan yang punya nilai amalan soleh ya Pak Haji. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Salam itu bisa boleh banyak-banyak, nanti dulu satu kesempatan dulu. Nicholas Machiavelli itu orang mana Jod Gandhi? Mau nggak? Ritesi, gue beli lulus supaya kamu lulus langsung deh lulus yang bagus ya lo. Akhirnya pertanyaannya ditodong, tidak sempat berpikir, tidak diberi kesempatan untuk berpikir panjang, ini mendadak. Begitu. Apa tebak-tebakan ngomong anak-anak ini Pak Haji. Cuma engkau durung soheh ya, masih ragu-ragu Pak Haji kan. Iya, itu menulis buku itu tentu ya tulisannya karena ilmiah, jadi sesuai keadaan yang sebenarnya gitu, tentang agama, tentang etika, itu Nicholas Machiavelli. Kalau Jupri bahwa itu yang mengembangkan
apa itu tadi kejahatan-kejahatan bidang politik itu adalah penerusnya ya bisa. Tapi kayaknya Nicholas Machiavelli itu dia dengan apa itu dengan ilmiah itu nulisnya, dia banyak mengarang itu Job. Jadi salamnya memberi salam juga bisa banyak gitu, tapi belum dijawab ya. Tadi waalaikumsalam. Demikian Job. Itu dan pada tahun berapa itu ada itu tahunnya. Pokoknya itu Nicholas Machiavelli itu setelah Andalusia itu pada abad 1492 itu hancur Andalusia itu Spanyol dan Portugis ya. Makanya bokongnya kayak gitar Spanyol. Di Andalusia itu mengembangkan itu ya gitar juga. Di Andalusia itu gitar yang kayak bokong itu Job ganti. Spanyol lu terkenal ya Hong ya. Waduh ya bokongnya ayu temen kayak gitar Spanyol. Herman Kelsen kelingan lu Pak Haji. Ayo apa ya Pak Haji. Herman Kelsen itu diantaranya trial and error. Ini tuh teorinya Herman Kelsen. Trial and error. Nah, kalau ide itu dunia ide itu Plato ya. Dunia ide ya. Wah lu Haji. Wis apa aja kita ceria ya. Salam sudah lo. Dongau wis kita ceria clear ya. 73 888 ya cak baru beli Pak Haji berarti 73 888 lo. Ayo itu dari orari. Kalau 86 kan punya polisi ya. 59 juga punya orari itu. 59 888 73 tuh. Termasuk kayak. Ya kita cari ya Pak Haji ganti. Ya nanti dulu Job salamnya nanti. Aduh jadi kalian mani. Yalah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Obrolan malam. Ada guyonan Pak Jupri. Bertukar-tukar. Ya rilanya. Anak, menantu, cucu meneruskan tetap berjalan supaya tetap berjalan obrolannya. Karena mengantuk ada salah-salah ngomong. Ki Gedeng Tapa adalah kakek Mbah Pangeran Cakrabuana. Yang Pangeran Cakrabuana ke Cirebon itu selain daripada ingin mencari agama Islam, itu juga karena pesan dari ibunya Mas Rara Santang, ia ke Cirebon juga untuk menemui kakek Ki Gedeng Tapa itu kakeknya, ayah daripada ibunya. Kemudian Sultan Trenggono itu adalah anak bukan adik ya. Sultan Trenggono itu anak bukan adik. Sultan Trenggono anak dari Raden Fatah Raja Demak. Nah, Raden Fatah Raja Demak. Sultan Trenggono adalah Sultan atau Raja Demak ketiga. Nah, jadi Sultan Trenggono itu adalah Raja Demak ketiga. Adapun raja keduanya yaitu Dipati Unus. Dipati Unus raja atau sultan kedua Demak. Raja Demak kedua adalah Dipati Unus. Ia wafat di peperangan dengan Portugis di Jakarta itu, perang Portugis Jakarta. Dipati Unus beristri anak dari Mbah Syekh Syarif Hidayatullah
anak perempuannya Mbah Sunan Gunung Jati atau Mbah Syekh Syarif Hidayatullah, istrinya di Pati Unus itu, yaitu Nyimas Ratu Ratu Ayu, Nyimas Ratu Ayu. Demikian saja dan alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi Sunan Geseng adalah penghulu Istana Demak. Sunan Geseng adalah penghulu Istana Demak. Ia seperguruan dengan Mbah Syekh Siti Jenar. Sunan Geseng. Adapun Kebo Kenongo atau Bupati Pajang, Bupati Pengging atau Raja Pengging, Kebo Kenongo adalah Kebo Kenongo. Ia adalah murid Mbah Syekh Siti Jenar. Kebo Kenongo itu, ia Bupati Pengging. Kebo Kenongo adalah ayah dari Mas Karebet atau Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Sutawijaya ya, Raden Sutawijaya atau Mas Karebet Joko Tingkir. Itu ayahnya yang Bupati Pengging itu Kebo Kenongo begitu.